Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya dan tak kurang dari suatu apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga, mari kita terlebih dahulu sama-sama kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada saat ini kita telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema yang akan Ghosly bahas adalah tentang satu buah amalan yang insya Allah akan Ghosly ijazahkan untuk saudara-saudaraku semuanya. Dan insya Allah amalan nantinya ini akan bisa bermanfaat untuk memutar balik atau mengembalikan barang-barang kita yang hilang. Bisa jadi seseorang yang telah mengambil hak kita, mencuri harta kita, kehormatan kita, harga diri kita, hidup kita, yang artinya apa yang telah dirampas dari diri kita itu akan dikembalikan dengan sendirinya, ya. Yang mana biasanya sudah pernah dialami dan Ghosly sudah memperhatikan beberapa kali. Si pencuri ini akhirnya akan bingung sendiri setelah dibacakan amalan ini, ya. Ini suatu kisah nyata. Pada saat itu dari sahabat Ghosly itu kehilangan satu unit motor, ya, satu unit motor Ninja itu di tahun 2011. Kemudian beliau menghubungi saya dan akhirnya dijemput. Kemudian kami bersama-sama untuk mengamalkan atau mengerjakan amalan ini. Nah, di sini khasiat atau manfaat atau kelebihannya daripada amalan ini nantinya jika ini dibacakan dengan sungguh-sungguh dengan istiqomah, maka si pencuri ini akan dibuat cemas, ya. Dibuat cemas, dibuat bingung, dibuat linglung, ketakutan dan sebagainya. Ya, tentu saja poin-poinnya kalau ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi pada si pencuri yang mengambil hak kita itu nanti dengan sendirinya akan timbul kesadaran, ya, akhirnya mengembalikan. Nah, dengan satu catatan, saudaraku, kalau memang apapun nantinya, apapun bentuk barangnya, apapun hak kalian telah dirampas atau diambil orang lain secara paksa atau dicuri atau dicolong gitu, tolong dimaafkan, ya, tidak boleh disakiti atau dihakimi sendiri, karena pada dasarnya kita sesama tahu negara kita ini negara hukum, akan ada yang lebih baik, akan ada yang lebih berhak untuk menyelesaikan permasalahan hukum seperti itu. Artinya tidak boleh nanti si pencuri sudah mengakui kesalahannya, khilaf dan sudah mengembalikan barang kita malah kita pukul, kita lukai, kita bunuh atau dimasa, itu nggak boleh, ya. Cuman semuanya kembalinya kepada diri saudara-saudaraku itu sendiri. Ya, kalau mau dimaafkan cukup sampai di situ dengan satu kesepakatan, jangan sampai diulangi lagi. Tapi kalau memang saudaraku tidak bisa terima, jangan dihakimi, jangan disakiti, bisa juga diserahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian yang lebih berhak dalam hal seperti ini, ya. Dan kembali ke kisah nyata tadi, alhamdulillah tidak sampai 3 hari itu akhirnya si pencurinya malam-malam datang bawa motornya, nangis-nangis minta maaf, ya, sampai sembah sujud pada saat itu. Tapi ya sudahlah, karena kita juga sama-sama manusia, masih ada toleransi, akhirnya tidak kita perpanjang sampai ke pihak yang berwajib. Dimaafkan, artinya dari pihak korban dan yang pelakunya ini tadi sudah sepakat untuk berdamai sampai di situ. Nah, inilah diantara khasiatnya amalan ini jika nantinya saudaraku terapkan. Ya, bisa saja nantinya
Semoga saja harapan kita ya tidak terjadi apa-apa. Toh seandainya kalau memang benar-benar itu nantinya terjadi kepada diri kita, saudara kita, anak kita, istri kita, keluarga ataupun sahabat, entah HP yang hilang, motor, mobil, ya, surat-surat berharga, harta benda, nah itu insya Allah bisa dikembalikan. Nanti dengan sendirinya akan dibuat cemas. Dan yang menariknya lagi, ini juga bisa untuk menarik sukma seseorang yang memang kita inginkan. Artinya ini bisa digunakan untuk kaum Hawa ataupun kaum Adam, laki-laki atau perempuan ya. Dengan satu catatan, jangan sampai apa yang telah Gus Li ijazahkan ini nantinya disalahgunakan kalau dalam urusan asmara. Ya, artinya gunakan memang yang pada hak atau kepentingan yang memang dalam tujuan yang baik saja. Begitu ya. Baiklah saudaraku kaum muslimin rahimatullah, sahabat di surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, dan khusus untuk mungkin saudaraku yang saat ini kebetulan mampir di channel Jalan Surga ini atau baru menemukan atau baru bergabung di video ini, sebagai bentuk penebusnya dalam ijazah ini, Gus hanya minta keikhlasan hatinya untuk menekan tombol subscribe. Supaya apa? Supaya channel Jalan Surga ini kedepannya bisa berkembang, bertumbuh lebih baik, lebih besar, dan bisa bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang saat ini mungkin sedang membutuhkannya ya. Dan kemudian bisa juga dibagikan video ini ke sosial media manapun, dengan cara berbagi. Supaya apa? Supaya amalan ini bisa menyebar luas dan bisa digunakan oleh saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan. Baiklah saudaraku, jadi usul rasa singkat saja untuk yang pengijazan amalan ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara berwudu atau bersuci terlebih dahulu ya. Nah itu syarat wajib, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian itu lakukan di atas jam 12 malam, jamnya boleh mau jam 1, mau jam 2 sebelum subuh, artinya itu dilaksanakan saja dengan melaksanakan sholat hajat 2 rakaat ya. Kemudian setelah itu masih dalam kondisi duduk bersila menghadap kiblat, masih di atas sajadah, saudaraku wajib membaca surah Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itu dibaca 9 kali putaran. Nah, cara membacanya begini. Di pada bagian surah Al-Fatihah itu ada yang bagian Iyyaka nasta'in. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Itu dibaca 3 kali. Pada bagian iyyaka nasta'in itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya sampai selesai. Nah, itu artinya kita sudah mendapatkan 1 kali putaran surah Al-Fatihah ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan yang Al-Fatihah kedua, sama. Nanti pada saat pada bagian kita sampai pada bagian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibaca bagian Iyyaka nasta'in, Iyyaka nasta'in, Iyyaka nasta'in 3 kali. Dilanjutkan ayat berikutnya sampai selesai. Nah, itu artinya sudah mendapatkan 2 kali putaran surah Al-Fatihah. Berarti kita sudah membaca 2 kali surah Al-Fatihah, dan lakukan itu sebanyak 9 kali putaran ya, 5 kali putaran. Setelah itu selesai, dilanjutkan dengan membaca surah Yasin ya. Nah, surah Yasin. Nanti begitu juga pada bagian surah Yasin ini, di mana kita menemukan ayat pada bagian innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu dibaca 3 kali ya. Pada bagian itu saja. Kemudian lanjutkan dengan yang lainnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu dibaca 3 kali berulang-ulang ya. Nah, setelah itu dengan cara berdoa, dengan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon ridho dan maunahmu dengan amalan dan karomahnya yang telah hamba bacakan ini. Siapapun yang mencuri, yang mengambil, yang merampas hak saya,
Sebutkan bentuk jenis bendanya. Kalau HP-nya sebutkan tipenya. Kalau motornya sebutkan. Contohnya motor NMAX tahun 2022. Bukakanlah hatinya, sadarkanlah dia, dan kembalikanlah kepadaku kembali apa yang menjadi hak dan milikku saat ini. Amin ya robbal alamin. Sudah cukup. Lakukan seperti itu. Lakukan secara istiqomah. Yakinnya. Sambil membayangkan, sambil berdoa, sambil membayangkan motor yang hilang tadi dikembalikan, HP yang hilang dikembalikan, ya. Orang yang kita cintai menemui kita dan sebagainya. Nah, itu sangat simpel. Itu bisa dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut. Tata caranya sama, saudaraku, ya. Mudah kok. Hanya membaca surah Al-Fatihah itu 9 kali putaran dan surah Yasin 1 kali putaran. Cuma di sini bedanya pada bagian surah Al-Fatihah tadi. Pada bagian karena ini itu dibaca 3 kali. Terus pada bagian surah Yasin itu inna ma'amruhu ija arada syai'an ayaqulalahu kun fayakun itu dibaca juga 3 kali satu berdoa. Insya Allah saudaraku, nanti apapun yang saudaraku niatkan diijabah oleh Allah SWT. Amin. Baiklah, gue rasa cukup sampai di sini pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saudaraku dimanapun saja berada. Proses pelaksanaannya sangat simpel, sangat singkat, sangat mudah, dan saya yakin saudaraku bisa melaksanakan amalan ini, ya. Tidak akan ada menemui kesulitan, karena ini sudah amalan yang umum. Cuma di sini Gusti memberikan tata caranya dan mengijazahkan. Dengan begitu insya Allah ini menjadikan berkah supaya lebih afdol, ya. Sekali lagi Gus ingatkan, untuk yang belum subscribe silahkan tempat tombol subscribe agar bisa bermanfaat untuk saudaraku yang saat ini ingin menggunakannya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Gus rasa cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah dalam menyampaikan, dalam ucapan, dalam kata-kata, mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Dan Gus ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Besar harapan Gusli semoga bisa bermanfaat. Dan untuk saudaraku semuanya saat ini sedang memiliki hajat seperti biasanya, silahkan tulis di kolom komentar dengan menuliskan qabil tu apa yang menjadi hajatnya. Tuliskan saja, insya Allah nanti akan Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, bisa akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.